keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semutan semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semutan semua yang sekarang punya kesusahan semoga sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semutan semua sudah menemukan pasangannya. Kembali lagi dengan suasana politik yang semakin memanas semutan ya. Kita lihat yuk yang lagi demo-demo nih. Tapi dalam kegiatan demo ini ada saja yang lucu sebetulnya, entah itu memang lupa teks atau gimana ya, kita tidak tahu ya. Yang namanya demo bagaimana yang kita lihat sekarang, kita simpulkan bersama-sama ya sebetulnya. Jadi gimana keseruan demo di depan kantor KPU untuk menolak hasil dari quick count ya, yang gimana belum selesai nih real count-nya dari KPU, tapi sudah terjadi demo ya. Gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia videonya. Tolong, Pulang demo. tolong. Ayo Kang, makanya kuat, wis tau tendang ae, pokoknya pertahankan ya, hidup memang keras, memang butuh perjuangan. Tolong. Siapa itu Gibran? Bisa apa itu Gibran? Dan kami tersinggung begitu dia ngomong people power tidak ada orangnya. Sekarang sedikit, besok itulah tanggal 1 Maret nantikan kami di sini lagi. Kan udah berapa ya? Kami menantang dan kami menerima tantangan dari Gibran. Jangan main-main dengan rakyat Indonesia. Apalagi Gibran, mohon maaf, ijazahnya aja nggak jelas. Anda jelasin dulu hidup Anda, baru ngurusin negara ini. Siapa Anda? Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi kalau gara-gara ini kita ditangkap, para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan, karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak? Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi, ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut, dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jutaan 280 juta orang. Apa? Mundur nggak? Sama apa?
Indonesia bukan kerajaan Jokowi. Bayaran itu Pak. Jadi demo yang tadi tanggalnya demo bayaran. Bayaran itu recehan tuh. Kasih nasi bungkus orang puas aja orang Pak. Recehan kami tidak pernah mengeluarkan spesial pun. Karena posisi saat ini kita saja yang mau menyuarakan aspirasi kita di sini malah ada demo tandingan seperti itu. Artinya ini benar-benar Pembiaran itu. Pembiaran recehan. semuanya betul-betul kita tidak bisa terima hal seperti ini. Insya Allah tanggal 5 kita akan lebih ramaikan lagi. Orang cerdas pilihnya Anies, beda dengan pilihan SDM rendah, PLPL dan LCLC. Iya, kuma maneh lah ya. Yang penting mah kalian senang sudah ya. Kalian kan nggak takut dosa. Nih pendukungnya 01 tuh banyak sekali oknum-oknumnya yang menghalalkan segala cara. Emang harus ya mendukung calon presiden segitunya sampai menghina orang. Gak mikir gitu ya kan, orang itu bakal sakit hati apa tidak. Terus emangnya kalau PLPL sama LCLC itu kenapa tidak boleh, kenapa gitu loh. Mereka juga punya hak kok untuk memilih calon presidennya. Mereka juga warga Indonesia, Pancasila, merdeka. Kok urusin aja itu Caimin dengan SGIE-nya. Jangan sampai dibawa angin ribut. Ngata-ngatain orang SDM rendah. Stres. Jengkel jadi gitu ya kan. Saya tuh jengkel sebenarnya, saya tuh nggak mau mengomentari, coba komenan di video saya itu, ya ampun kalian itu udah merasa paling suci ya, semuanya itu numpang, udah kayak tahu kunci surga aja kalian itu. Mak sangat merasakan penderitaan. Harga sembako makin, sembako mahal, sekolah mahal. Ini karena pemerintahannya atau karena kondisi ekonomi kita? Pemerintahan itu mereka yang ngendikon ya Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf. Kami di sini merasa prihatin sekali ketika ada pemilihan umum, ya. Kami itu merasa dipertundangi. Kami merasa ditipu, betul? Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran. Namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikkan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud, mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun sehingga tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya.
Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha sultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, falyakhudh biyadih, maka agar dia ambil tangannya, wa yakhlu bih, dan berdua-dua dengannya. Fa in qabila minhu fadha, apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa, namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, faqad adda alladhi ma alaih, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa. Dengan adab dan baik, seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny MB Makrompit, lelaki ganteng dari Kota Mabagus, Sulawesi Utara. Saat ini mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui atau menggarami lautan, tapi statement saya ini ditujukan kepada Bapak Anies Baswedan, Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, selaku calon presiden yang barusan mengikuti kontestasi 14 Februari, dan saat ini baik quick count ataupun real count sudah menyatakan bahwa Anda kalah dan pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara kurang lebih 58%. Terkait dengan itu, ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada orang Sulawesi Utara yang sangat simpati dengan Bapak, pasti orang itu adalah Denny Mokodompit, saya sendiri. Saking simpatinya saya kepada Bapak, anak saya terlahir 17 Juni 2023 kemarin, saya kasih nama Anies. Tetapi kemudian, setelah 2 minggu kemudian, pasca saya memberikan nama kepada anak saya, justru saya balik lagi ke kantor dinas catatan sipil dan merubah nama anak saya dengan mengeluarkan nama Anda, yaitu Anies. Kenapa saya lakukan itu? Karena awalnya saya simpati dan sangat simpati dengan kapasitas Anda, intelektualitas Anda, kelihatan itu luar biasa. Kemudian secara spiritual nampaknya luar biasa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Ketika Anda kemudian tiba-tiba berubah sikap, mengambil keputusan dengan mencampakkan AHY selaku bakal calon wakil presiden yang waktu itu Anda gadang-gadang kurang lebih 9 bulan, tetapi kemudian Anda campakkan 1 hari sebelumnya, maka pada saat itu juga hilanglah simpati saya. Sehingga itu yang menyebabkan nama anak saya yang menggunakan nama Anda itu saya keluarkan nama Anies. Prof yang terhormat, salah satu yang membuat saya sangat simpati dengan Anda adalah kepintaran Anda dalam merangkai kata, menjadikan kalimat sehingga dengan kalimat itu orang banyak terbuai. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Saya melihat ada sesuatu yang sangat buruk di mana antara ucapan dan perbuatan itu tidak selaras. Ya, Anda di mana-mana selalu ngomong bicara etika tentang adab, tapi Anda sendiri tidak melakukan itu. Sebagai contoh, ketika Anda mencampakkan AHY sebagai calon wakil presiden yang kemudian mendadak Anda berpasangan dengan orang lain, ada kalimat yang sering Anda ucapkan pada saat itu, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Artinya bahwa Anda sudah mengabaikan adab, Anda sudah mengabaikan etika. Ya, itu suatu pengakuan bahwa ketika Anda mengambil keputusan itu Anda tidak minta izin, Anda tidak pamit sama AHY. Begitu juga SBY yang 9 bulan sebelumnya Anda sudah gadang-gadang dan sudah terekspos sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anda. Tapi Anda mendadak campakkan. 2 kalimat itu yang lebih baik meminta maaf daripada meminta izin, ya, itu suatu jawaban pengakuan bahwa Anda tidak meminta izin, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada komunikasi sebelumnya, yang kemudian Anda tiba-tiba saja ya meninggalkan AHY dan berpasangan dengan orang lain. Maka disitulah saya bertanya, di manakah adab Anda? Di mana etika Anda? Lantas cara-cara seperti ini yang harus dicontohkan oleh masyarakat Indonesia. Ingat Prof, saya lihat itu orang mendalami agama juga. Ingat,
Surat Asy-Syaff ayat 3 menyatakan, kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, sangat besar murka Allah terhadap orang yang pandai berucap tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Sama dengan Anda, pintarnya bicara luar biasa tapi ternyata Anda tidak mencontohkan. Maka sekarang ketika kebencian Allah, ketika murka Allah sudah Anda alami saat ini dengan gagalnya Anda dalam pencapresan, maka harusnya Anda sadar diri dan berbesar hati untuk saat ini. Galang teman-teman Anda, galang pendukung Anda untuk siap menerima kenyataan yang sudah terjadi. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang lain yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan negara, yang merongrong keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai manuver-manuver menyatakan bahwa pemilu curang, pilpres curang dan lain sebagainya. Ini semua suatu kamuflase yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Memang benar di mana-mana masih juga ada terjadi kecurangan, tapi itu oknum yang berbuat tidak secara masif, ya tidak terstruktur dan bukan merupakan suatu perencanaan yang masif. Nah, ini yang harusnya Anda sadari dan terimalah kebesaran jiwa. Ingat, 2 hari setelah Anda menjolimi AHY, 2 hari setelah Anda mengkhianati AHY, AHY mengumpul masanya, AHY mengumpul pendukungnya. Kemudian apa pesan AHY? Kita harus move on. Terima kenyataan dan kita harus move on. Kenapa Anda tidak bisa move on dengan kondisi saat ini ketika Anda jadi kalah mutlak? Maka sadar dirilah. Ingat, perkataan dan ucapan itu harus selaras. Jangan sampai murka Allah akan bertambah lagi. Prof. Anies, kembalilah ke jalan yang benar dengan menerima kenyataan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La tata'ala illa bi'iznillah. Tidak sehelai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah. Apa yang sudah terjadi ini semua atas izin Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Anda sudah tahu ayat tersebut. Allah yang memberikan jabatan pada seseorang, Allah juga yang mencabut jabatan seseorang. Allah yang memberikan kemuliaan pada seseorang, Allah juga yang memberikan kehinaan pada seseorang. Kekuasaan itu semua milik Allah. Allah yang berkuasa atas segalanya. Maka sadar diri bahwa ketetapan Allah sudah terjadi. Anda harus berbesar diri untuk menerima kenyataan. Denny Mengkorumpit dari Kota Bagus, Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi no comment ya. Yuk, katanya intelektual, katanya cinta damai, katanya aduh. Yuk terima yuk ya. Jadi sekian videonya yang bisa bisa kita saksikan sekarang. Sebetulnya tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.